Ada 5 trauma dasar yang mungkin teman-teman 1, 2, atau 3 punya. Pertama adalah penolakan atau rejection. Ada beberapa orang yang berharap ketika menikah mereka bisa bahagia. Jadi kesannya mereka mencuri kebahagiaan dari orang lain. Padahal idealnya kita udah bahagia dulu dengan diri kita sendiri. Dan ketika kita udah punya pasangan, mereka menambahkan kebahagiaan buat diri kita. Nah, karena perspektif itu, akhirnya dia nuntut. Kok kamu nggak bisa bahagiain saya sih? Hai teman-teman Behind the Story, welcome back sama gue Brian. Hari ini kita kedatangan professional family counselor sama personal therapist. Kita mau ngomongin tentang hal yang zaman dulu jarang dibahas, kesehatan mental. Tapi hari ini isu ini sering banget dibahas, apalagi dengan generasi Z, sekarang Alpha menuju Beta. Jadi I think it's gonna be a productive conversation. Jadi hope you guys enjoy the conversation sampai ending. Thank you so much Kak Daud udah datang. Terima kasih juga. Oke, pertama-tama Kak Daud boleh kenalin diri dulu ke teman-teman. Siapa, ngerjain apa aja, silakan. Halo teman-teman semua, nama saya Daud Antonius. Saya adalah seorang personal counselor dan juga family therapist yang tiap hari kerjanya dengerin masalah orang. Dan 3 top masalah yang sering masuk ke dalam ruang terapi adalah seputar trauma, kecemasan berlebih atau anxiety, dan juga rata-rata adalah masalah keluarga. Kurang lebih itu sih. Oke. Pertanyaan pertama, fenomena yang sering aku temuin, Kak. Kenapa makin kesini manusia tuh rasanya kayak semakin lonely ya? Padahal perkembangan teknologi kan makin bagus nih, bukankah harusnya semakin terkoneksi? Oke. Menarik pertanyaannya, Brian. Jadi yang pertama, kesepian sama kesendirian itu 2 hal yang berbeda. Kalau kesendirian mungkin kita satu orang tapi nggak banyak orang lainnya gitu kan, jadi ya sendirian aja. Tapi kalau feeling lonely, kadang-kadang di tempat keramaian kita ngerasa sendirian, karena itu masalah kebutuhan emosional. Dan kebutuhan emosional yang kadang-kadang melekat, kalau saya boleh hubungkan dengan trauma, adalah trauma penolakan. Ada beberapa orang yang mungkin mengalami peristiwa di masa lalu di mana dia tidak dianggap, dikucilkan, atau bahkan hal-hal yang lebih dalam, mungkin nanti bisa kita bahas. Nah, itu adalah alasan terlepas dari apapun perkembangan teknologinya, mereka akan cenderung ada respon withdraw, menarik diri. Karena sebenarnya ada masalah dengan dirinya sendiri, bukan dengan lingkungan, bukan dengan teknologi. Apalagi kalau pernah dengar istilah yang sempat booming kan, teknologi kadang-kadang mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Nah, itu ditambah perasaan itu bisa jadi belum bisa teratasi. Gitu sih. Unik ya. Kenapa harusnya semakin gampang connect malah kesendirian nggak sama dengan kesepian. Betul. Jadi yang dialamin generasi makin kesini makin sekarang itu tuh kesepian. Lonely itu kesepian. Kalau kesendirian ya tadi seorang diri, nggak ada teman, ya saya sendiri gitu ya. Tapi ya kalau kesepian, orangnya banyak. Mungkin ada banyak orang yang support kita. Tapi tanpa sadar kita ngerasa bahwa ya contoh yang tadi yang lebih dalam, saya mungkin nggak seharusnya ada di dunia ini, atau ada perasaan-perasaan seperti saya tidak diharapkan ada. Kalau itu dikulik lebih jauh, ternyata ada sejumlah peristiwa. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar istilah yang booming belakangan ini kan inner child atau luka masa kecil. Kadang-kadang kita lupa peristiwanya, tapi kita masih ingat emosinya. Kita mungkin nggak ingat kejadiannya, apa yang terjadi sama kita. Tapi kita masih ingat kesendiriannya, kesepiannya tadi. Kita masih ingat bahwa saya kok seorang diri dan saya nggak diharapkan. Ya, itu dekat dengan rejection, penolakan tadi. Oke. Terus pertanyaan berikut yang juga sering aku temuin ya, apalagi sekarang sosial media kan gila banget ya sejak ada internet. Sering banget nemuin banyak toxic positivity di internet. Kayaknya nggak boleh ngeluh, harus selalu ngerasa cukup, nggak boleh lembek dan seterusnya. Nah, gimana cara menyeimbangkan antara berdamai dengan diri sendiri, tapi nggak jadi victim terus nggak mau berkembang? Ngerti ya? Kalau segala sesuatu kan harus balance ya. Apapun yang berlebihan nggak sehat. Apapun masuk. Karena gini, kalau tadi sempat ngulik sedikit tentang inner child, ternyata di dalam diri kita itu nggak cuma ada sisi seorang anak. Kalau dalam konsep terapi psikologi, karena background saya kan terapis ya, itu ada 3 voice. Ada yang namanya inner adult, ada yang namanya inner parents, dan juga ada yang namanya inner child. Nih, boleh dibahas sedikit ya? Boleh. Nah, kalau inner adult itu adalah sisi kita sesuai dengan hati nurani. Jadi seringkali kayak tadi, saya harus positif, saya harus semangat, saya nggak boleh ngeluh. Itu sebenarnya rasionalnya kita. Pengennya seperti itu sosok ideal. Nah, itu biasanya berkembang sesuai dengan pendidikan, usia kronologis, intinya kita sehat.
Nah, tapi seringkali kita nggak waras kan ya. Ya mungkin istilah ini udah jarang dipakai. Tapi ada momen dimana kita drop, kita emosional, dan yang muncul dua voice yang lain. Inner child itu kenangan masa kecil. Bagaimana kita diperlakukan, mungkin dulu kita tadi pernah diabaikan, pernah dapat kehilangan, dan itu kan sepanjang hidup. Ya, sepanjang hidup, kecuali kita mengubah maknanya nantinya. Yang tadi belum dibahas inner parents, itu adalah sejumlah suara yang munculnya tuh dari orang tua kita. Jadi walaupun kita mungkin udah nggak tinggal bareng orang tua kita, walaupun mungkin orang tua kita mohon maaf sudah nggak ada, udah meninggal dunia, tapi suaranya ada di kepala kita. Nah, syukur-syukur kalau misalnya orang tuanya suportif, kamu mampu ngedukung, tapi ada beberapa suara-suara juga yang negatif kayak, kamu mah pasti gagal, kamu mah nggak bisa apa-apa. Nah, seringkali yang membuat kita insecure, yang membuat kita nggak berdaya adalah inner voice itu. Jadi suaranya menggema di kepala. Nah, kalau balik lagi ke pertanyaan yang tadi, gimana cara membuat balance? Ada komunikasi. Kita seringkali kan nyari jalan keluar. Apa nih jalan keluar ya? Tapi kita jarang nyari percakapan ke dalam. Saya selalu bilang bahwa beberapa suara itu kadang-kadang perlu kita ajak ngobrol. Contohnya misalnya ya, case-nya gini. Kamu tuh nggak cukup baik. Nggak ada orang yang mau menerima kamu. Kalau kamu punya pacar, pasti dia dapat yang lebih baik dari kamu. Nah, kita harus tahu itu suara siapa ya. Jangan-jangan itu bukan suara saya. Jangan-jangan dulu pernah ada orang yang ngomong sama saya. Atau ada orang tua saya yang ngomong bahwa saya tuh nggak cukup baik. Nah, itu diajak ngobrol. Nah, dengan ngajak ngobrol itu, kita punya opsi sebenarnya untuk menetralkan. Jadi nggak terlalu cenderung positif banget, nggak terlalu cenderung ke negatif banget, tapi kita ambil tengahnya. Apa nih, suara siapa ini, dan apa yang mau saya lakukan? Ibaratnya saya sering ilustrasikan kalau kita nyasar, kita kan perlu tahu kondisi kita lagi di mana. Baru kita mau kemana. Dan ngobrol dengan suara dalam diri, itu bisa efektif tahu bahwa kondisi saya sedang apa ya, apa yang saya butuhkan. Itu sih tujuannya. Jadi ngobrol sama diri sendiri, nyari tahu itu suara mana, itu part of menerima diri sendiri ya, berdamai. Salah satunya, betul. Nyari tahu dulu itu sumbernya dari mana. Betul. Gitu ya. Betul. Terus baru setelah sadar, berdamai, baru mikirin terus what to do next gitu ya. Karena memang setiap pemulihan itu diawali dengan self awareness. Bahwa ya baik lagi, apa yang salah dengan saya atau apa yang mau saya kembangkan, saya mau menuju kemana. Gitu. Terus gimana cara ini yang sering juga dibahas nih, cara self love yang gak toxic nih. Karena kan banyak orang-orang victim tuh ya, seneng berenang-renang di kesedihan dan lain, tapi ternyata ya karena it's comfortable. Lo nggak harus responsible sama banyak hal. Gue korban, wajar lah gue gini, salah dia, salah keadaan, salah dunia. Gimana tuh? Mungkin kalau self love yang lebih luas kan kita menggunakan istilah self healing ya. Self healing itu beda sama refreshing. Kalau beberapa orang anggap bahwa kalau saya mau healing, kalau saya mau self love, saya harus liburan, atau misalnya saya harus beli sesuatu yang kadang-kadang malah jadi masalah baru gitu ya. Nah, kita harus tahu bahwa self healing atau self love itu perjalanan yang seringkali menyakitkan. Bahkan kenapa? Karena kita akan mengulang kembali peristiwa yang nggak nyaman. Mungkin ada ingatan-ingatan traumatik tadi, atau bahkan kita melakukan sesuatu yang kita nggak suka. Dan itu bagian dari self love. Jadi self love bukan hanya melakukan sesuatu yang kamu suka, tapi bahkan sesuatu yang kamu nggak suka. Contoh, saya punya, ini kasus boleh ya? Boleh. Ada satu klien, kasusnya itu depresi mayor, dan dia udah ke psikiater sekitar 6 bulan, tapi masih stuck di satu tempat, masih konsumsi obat, dan psikiaternya merekomendasikan untuk ikutan psikoterapi. Waktu itu ketemunya sama saya, dan satu hal yang saya lakukan cuma minta dia olahraga, aktivitas fisik, dan itu berat banget buat dia. Karena dia nggak pernah bergerak, itu sesuatu hal yang menurut dia menyusahkan. Saya bilang, ayo kita buat komitmen 1 minggu aja. Kamu olahraga sekedar stretching atau lari aja. Dan percaya nggak percaya ya teman-teman, setelah dia melakukannya selama 1 bulan, dia itu dampaknya itu lebih kuat daripada obat. Kenapa? Karena kita punya kelengkapan untuk memulihkan diri kita sendiri. Tapi pertanyaannya kita mau lakukan apa enggak gitu kan ya. Dan yang tadi self love, self healing menyakitkan kadang-kadang. Jadi prosesnya bukan yang enak-enak aja itu sih. Jadi seberapa jauh kita harus self love nih? Karena gini, gimana caranya mencintai diri sendiri, tapi jangan sampai turn jadi egois nih. Nah itu tuh batasnya tuh di mana tuh? Mungkin kalau biar dapat konteks ya, kalau teman-teman pernah tahu teorinya love language dari Gary Chapman, itu bukunya bestseller banget ya. Itu kan bilang ada 5 love language ya, dan itu selalu ngomongin tentang saya dengan pasangan, saya dengan orang lain. Padahal kalau diputar balik, itu bisa jadi cara kita untuk mencintai diri kita sendiri. Ibaratnya gini, kalau kita butuh rehat, kayak tadi refreshing, kita butuh mencintai diri sendiri. Kalau kamu termasuk orang yang suka afirmasi, ya berarti kamu
puji pencapaian kamu, dan itu berat loh untuk dilakukan beberapa orang. Benar. Sederhana aja, batasnya sampai saya mengapresiasi apa yang saya lakukan. Oke. Dan saya tahu, makanya saya bilang kalau ada istilah nama self love therapy. Nah, di momen pertama kita harus screening dari love language. Ini bukan tentang ke orang, tapi tentang ke diri sendiri. Mana bagian, contohnya saya suka physical touch, berarti olahraga, mungkin pijat, mungkin merawat diri, itu bisa. Atau misalnya saya suka quality time, movie marathon mungkin. Nah, itu bisa jadi bagian yang basic, sederhana, tapi batasnya tadi tidak melukai orang. Oh, itu batasnya. Tidak menyinggung orang, tidak melukai orang, dan biasanya memang tidak terus-menerus karena tadi akhirnya terjebak dalam comfort zone yang tadi kan. Akhirnya kita dengan alasan self love, karena self love itu sesuai dengan takarannya juga gitu. I see. Oke. Nah, Kak Daud tuh udah praktek berapa tahun total? Total dari 2014, sekarang 2025, 11 tahun kurang lebih. 11 tahun ya? Selama 11 tahun, sampai hari ini ya, masih ada nggak kasus pasien yang buat kaget? Atau sebenarnya, semuanya udah tahu, udah pernah, polanya gini. Masih kaget-kaget nggak apa? Sebenarnya semua tuh ada polanya. Manusia itu menarik ya, walaupun kadang-kadang kasusnya sama, tapi respon mereka terhadap kasus itu yang kadang buat kaget. Gitu ya. Jadi misalnya nih, sama-sama perselingkuhan, sama-sama kasusnya misalnya terhianati sama pasangan. Ada beberapa tuh yang responnya tuh berlebihan, bahkan sampai mohon maaf sampai melukai diri, sampai ada keinginan untuk mengakhiri hidup, itu ada seperti itu. Dan yang sering kali buat saya terkejut tuh adalah apa yang jadi aksinya mereka, apa yang mereka lakukan. Kasusnya kalau dari polanya sih selama 11 tahun ini mirip ya, sama-sama kurang lebih, tapi ya tadi kan setiap orang punya respon berbeda walaupun masalahnya sama. Nah, itu yang bikin saya kadang-kadang, ternyata ada ya manusia yang maksudnya ada juga yang berat tapi mereka santai-santai aja. Tapi ada yang mungkin masalahnya, tapi kan setiap masalah itu personal ya. Kita nggak bisa ukur bahwa ini masalah kecil nih, masalah berat, enggak. Setiap masalah itu berat buat diri seseorang. Saya selalu bilang seperti itu. Setiap masalah itu berat secara personal. Jadi setiap kali masuk ke ruang konseling ada yang bilang, ini masalah saya sebenarnya nggak berat-berat kok buat kamu. Tapi kamu udah bertahan sampai saat ini, yuk kita kulik lagi, kita uraikan. Dan seringkali yang buat kaget tadi dua, respon mereka sama masalah sama kemampuan bertahan mereka. Ada yang berat. Ini mungkin kalau biar dapat gambaran lagi, saya ada klien dengan PTSD. PTSD-nya itu dari kecil, dari dia usia di bawah kalau nggak salah 8 atau 9 tahun, saya lupa spesifik, dan dia dapat kekerasan, dapat pelecehan, pokoknya luar biasa lah peristiwanya. Dan dia bertahan saat itu konseling sama saya di usia 20-an menjelang 30. Yang saya kagumi itu dia nggak pernah cerita masalah itu sama siapapun. Orang tuanya, pasangannya, temennya nggak pernah. Itu di-keep selama 20 tahun. Sama dia. Dan ketika dia cerita, bahkan nggak bisa cerita. Pertama kali dia masuk ruang konseling itu direkomendasiin sama temannya yang udah pernah konseling. Dia bilang, kamu perlu, kamu harus katanya kan. Karena dia oke lah, dia belum pernah ungkap. Ketika masuk ke ruang konseling, nggak bisa ngomong. Saya bilang nggak apa-apa, selalu ada hal pertama. Dan akhirnya seiring berjalan waktu, 10 menit cuma terbata-bata, akhirnya dia pecah, nangis, dan dia cerita. Di sesi pertama dia nggak bisa nyebut tokoh. Siapa yang melakukan, peristiwanya apa yang terjadi, nggak bisa. Sesi kedua baru bisa. Nah di sesi ketiga ternyata dia punya fobia. Dia nggak bisa nyebut bendanya. Itu traumanya udah dalam banget. Lumayan banyak sesinya sama saya, tapi sering berjalannya waktu, saya apresiasi prosesnya. Dan sekarang beberapa traumanya dia itu udah bisa dirilis. Dia udah bisa mengucapkan ceritanya ulang. Kalau di psikologi ada namanya teknik naratif. Jadi dia harus mengakui kejadiannya juga, bahkan menuliskan. Karena kalau enggak dia akan tenggelam dalam ya rasa sakit terus gitu ya. Dia nggak mau ungkap. Dan mungkin yang menarik sampai sekarang dia nggak pernah ungkap itu ke orang tuanya juga. Cuma sama ruang konseling profesional sama saya doang gitu. Jadi dia bilang bahwa saya nggak pernah cerita sedalam ini sama siapapun. Saya bilang nggak apa-apa gitu ya. Ini tempatnya aman. Saya bilang walaupun kasus kamu tuh bisa jadi pembelajaran. Saya selalu bilang gitu buat orang-orang lain. Bisa jadi dengan mau menceritakan ini mungkin ada orang-orang sama yang lain ya, yang mirip-mirip dan sama mereka bahkan belum berani untuk konseling, belum berani untuk ngejalanin terapi itu. Kalau selama 11 tahun ini kasus apa yang paling common? Yang cukup sering itu sebenarnya trauma. Karena kan trauma variasinya banyak ya. Jadi rata-rata kita kan menyebutnya respon trauma. Jadi ada banyak tipikal trauma tapi ada responnya. Contohnya, dia masalah di relationship, posesif, atau misalnya dia demanding sama pasangan gitu ya, nuntut berlebih dan segala macam. Ternyata setelah dikulik dia punya trauma
perselingkuhan, betrayal issue. Jadi pernah dikhianati, pernah dimanfaatin. Nah itu karena trauma tuh. Atau responnya beda-beda. Misalnya orangnya terakhir ada yang minderan, rendah diri, takut naik jabatan, bahkan udah dapat jabatan tinggi tapi nggak mau gitu. Ternyata setelah dikulik sama, dia punya bullying peristiwa, humiliation, dipermalukan. Pernah dibandingkan, pernah dipermalukan. Itu kasus yang common, cuma ketika mereka cerita, itu kan mereka hanya cerita di permukaan. Saya mungkin mengibaratkan sebagai layer di bawang ya. Ketika kita buka satu lapisan, ternyata ada lapisan lain yang lebih menyedihkan gitu. Makin nangis ngupasnya gitu ya. Dan mereka untuk pertama kali selalu ceritanya permukaan. Nah kalau misalnya yang paling sering memang penyebabnya adalah peristiwa tidak menyenangkan dari masa lalu, past experience-nya, unfinished business, jadi kayak urusan yang belum selesai, itu dua hal. Dan jadinya nanti memunculkan respon yang variatif banget, banyak. Oke, kita move on ke isu-isu yang ringan-ringan tapi common nih di masyarakat ya. Misalnya quarter life crisis. Nah, biasanya kan banyaknya orang-orang berasa umur 20-an mau jalan 25, insecure nih teman-temannya, ada yang udah married duluan, ada yang lebih sukses. Nah, biasanya kan itu bisa jadi starting point. Orang jadi makin stres, makin berasa nggak cukup, makin berasa nggak layak. Betul. Nah, kalau lagi ngalamin quarter life crisis, itu tuh gimana cara kita handle pikiran kita ya? Quarter life crisis itu secara umum ya, general kita alami. Bahkan ada 4 krisis dalam hidup. Jadi ada krisis namanya krisis masa kanak-kanak, imprint. Yang kedua tadi menjelang masa remaja ke dewasa, quarter life crisis. Nanti ketika menikah atau ketika usianya sudah mulai 40-an itu ada middle life crisis. Dan ketika tua nanti kita akan ada di fase di mana kita tuh agak mungkin isolate, itu ada namanya late life crisis. Tapi yang memang sering dibahas kan quarter life crisis tadi. Gimana caranya kita untuk terbebas dari itu? Sebenarnya kita nggak bisa menghindari fase itu. Karena itu istilahnya namanya persimpangan jalan. Kondisi dilematis, kondisi di mana kita membandingkan hidup, kondisi di mana mungkin kita melihat bahwa hidup kita lebih menyedihkan dari orang lain, melihat kok dia yang teman saya sekarang udah sukses banget kayak tadi ya, itu nggak apa-apa, itu wajar. Jadi yang perlu kita ubah pertama adalah perspektif kita terhadap krisis. Krisis itu kan melahirkan perubahan, ya. Seseorang kan berubah biasanya karena sadar, self awareness tadi, atau yang kedua karena kepepet kan, krisis. Jadi kalau kita bisa mengganti perspektif bahwa quarter life crisis ini adalah kesempatan untuk maju. Langkahnya kalau secara real pertama adalah jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain, tapi bandingkan diri kamu dengan diri kamu yang dulu. Karena nggak fair kalau misalnya kamu bandingin sama orang lain. Kan beda perjalanan, beda sumber penghasilan, mungkin beda historical keluarganya gitu. Kalau kita membandingkan dengan diri kita sendiri, itu kesadaran kita. Kalau kita kurang bertumbuh, ya berarti salah kita sendiri. Pertanyaannya adalah kamu sudah bertumbuh belum di usia sekarang dibandingkan tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Itu fair. Nah, itu pertama. Yang kedua, eksplorasi memang. Di quarter life crisis, teman-teman tuh perlu banyak cari pengalaman, cari networking, dan nyoba banyak hal gitu ya. Karena nanti kita akan dipertemukan. Kita nggak bisa lahir udah punya, ya untuk beberapa orang mungkin punya talent gitu ya, bisa apa gitu. Tapi ada beberapa orang yang harus menemukan talentnya, harus ketemu, saya tertarik, saya lakukan gitu. Jadi 2 langkah tadi membandingkannya dengan diri sendiri, yang kedua eksplorasi aja. Kan berarti itu nandain bahwa kamu masih muda, kamu masih punya banyak energi. Luangin waktu, ya prioritasnya mungkin kayak cari pengalaman, cari networking. Karena kalau gagal di usia segitu belum terlalu banyak tanggung jawab kan, belum terlalu banyak beban, belum terlalu banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan dalam tanda kutip. Ya explore aja kalau saya sih bilang. Tapi meanwhile Kak, di tengah quarter life crisis ini banyak yang saya temuin juga orang-orang tuh ada hustle culture gitu Kak. Nah, jadi pertanyaanku tuh apakah hustle culture ini bisa jadi bentuk self harm? Karena banyak aku temuin juga, aku baca-baca juga banyak yang karena mau improve, mau be the best, karena lihat orang lebih hebat, gitu kerja mati-matian, badan tuh hancur. Betul. Begadang, semua freelance diambil gitu. Itu tuh banyak banget kejadian di Gen Z. Gitu. Nah, apakah hustle culture ini bisa jadi self harm juga atau gimana sih sebenarnya? Yang menarik gini, karena ada beberapa orang yang nggak sadar bahwa yang bisa menyakiti diri kita itu selain orang lain adalah diri kita sendiri. Seperti tadi memaksa diri, kritik berlebihan, dan kadang-kadang berusaha untuk perfect, berusaha untuk mencapai apa yang di luar batas. Seperti tadi responnya jadi workaholic atau misalnya jadi self punishment kita sebutnya. Jadi tindakan menghukum diri sendiri karena kamu nggak mencapai standar yang kamu inginkan.
itu nggak sehat, jelas. Jadi kita harus tahu batas. Yang pertama, mungkin lebih tepatnya gini, kamu punya hustle atau punya mungkin side job tuh sangat diperbolehkan ya, itu kan kesempatan untuk bertumbuh. Tapi kita harus tahu batas kita di mana. Kita harus balik lagi tadi, self love itu kan gunanya sebagai seperti indikator bahwa ada hal yang mungkin saya nggak sanggup, mungkin saya udah nggak bisa dan saya nggak bisa paksakan. Penting banget support, makanya support system dari misalnya orang terdekat mengingatkan. Kalau misalnya kita udah lewat batas juga penting, dan mungkin tadi balik lagi ya ke pembicaraan kita yang sebelumnya, penting banget untuk ngobrol sama diri sendiri. Karena kita kan di reminder. Karena gini, konsepnya adalah kita tuh nggak hidup sendiri dalam diri kita. Kita tuh punya banyak sisi. Dan seringkali ada suara yang bilang bahwa udahlah kamu istirahat dulu. Itu kita abaikan kan. Kita kayak udahlah dikit lagi gitu. Akhirnya bablas gitu. Nah, pentingnya ngajak komunikasi. Misalnya teman-teman punya waktu khusus 5-10 menit sebelum berangkat, ngajak dulu ngomong apa ke diri sendiri, atau sebelum tidur, misalnya ada aktivitas tertentu, mungkin renungan, mungkin nulis sesuatu, journaling. Nah, itu kan media di mana kita tuh bisa bersahabat baik dengan diri kita. Dan yang akan mengingatkan kita yang paling baik adalah diri sendiri, bukan orang lain gitu. Makanya side hustle bagus, tapi coba jangan memaksakan diri dalam artian itu jadi hukuman buat diri kamu. Malah tadi jadi melukai diri sendiri. Khawatirnya seperti itu. Karena kasusnya kalau lebih dalam kan ada yang mohon maaf meninggal dunia ya gara-gara kelebihan kerja. Ada yang malah punya penyakit kronis karena nggak makan ngopi mulu gitu ya mungkin ya. Jadinya kemana-mana tuh. Karena mereka mengabaikan ingatan atau reminder dari diri sendiri. Gitu. Dan generasi makin kesini tuh, apalagi Gen Z kan katanya dibilang generasi strawberry, generasi tempe, gampang mejret gitu ya. Nah, gimana cara bedain stres yang wajar sama stres yang udah berlebihan? Nah, indikasinya tuh apa tuh? Karena kadang-kadang generasi di atas Gen Z yang lebih tua, Gen Y, terus Gen X-nya, kita tuh juga kadang-kadang kebingungan ya. Apalagi teman-teman Gen Y, Gen X yang punya perusahaan yang mempekerjakan anak Gen Z gitu ya. Ini mentalnya gampang banget hancur gitu. Tapi on the other side gitu ya, kita juga nggak bisa underestimate apa yang mereka alamin. Kita nggak tahu generasi mereka hidupnya seperti apa. Jadi bedain stres yang wajar sama yang udah berlebihan tuh indikasinya tuh apa? Kalau stres sendiri kan ada dua kategori ya. Ada yang namanya distress sama eustress. Ada stres negatif sama stres positif sebenarnya. Kalau stres positif tuh nge-push diri kita untuk belajar. Kalau stres negatif drop. Nah, sebenarnya yang membedakan tuh respon dan perspektif kita. Jadi pertama kita harus lihat dulu nih, stres ini bisa belajar nggak? Saya bisa belajar sesuatu nggak dari stres ini? Atau ternyata stres ini adalah stres yang saya buat-buat, saya lebihkan, bahkan saya tenggelam dalam masalah ini. Karena saya selalu bilang kalau misalnya ada orang yang cerita, masalah itu ada dua, masalah yang sebenarnya sama masalah emosional kamu. Kadang-kadang kita nggak bisa nyelesain masalah karena kita terlalu emosional. Kita terlalu sedih, kita terlalu mungkin tadi ada sensitifnya, kita mungkin terlalu lelah dan segala macam. Kadang-kadang itu bukan masalah yang sebenarnya. Nah, indikatornya yang pertama adalah coba deh kita lihat stresnya dulu, ambil jarak. Kayak stresnya ini positif atau negatif buat saya. Saya bisa belajar nggak? Nah, biasanya kalau udah berlebihan, itu biasanya kalau dalam indikator ini ya, dalam indikator kesehatan mental tuh 2 minggu terjadinya. Kita nggak bisa handle selama 2 minggu. Itu pertama. Yang kedua, ya tadi perspektif kita dulu. Kita nganggap itu memang hanya murni stres atau stres ini bisa buat kita belajar ya. Karena kan stres itu kan tekanan. Dan harusnya semakin ditekan antara meledak seorang atau ya mereka bertumbuh. Ya opsinya dari respon. Makanya saya bilang tadi 2, perspektif dan respon. Indikatornya beda-beda untuk setiap orang. Karena kadar kemampuan seorang untuk handle stres juga beda. Kapasitas ya. Kapasitas beda. Nah, ada beberapa orang yang nganggap bahwa ini mah masalah kecil, tapi buat orang lain kan besar. Dan ya kita nggak bisa bandingkan seperti itu. Nah, kita lebih buka perspektif bahwa kamu bisa belajar apa ya dari mungkin tekanan ini, dari masalah yang kamu hadapi. Dan kayak tadi, pisahkan. Kalau ternyata yang bikin kamu nggak nyelesain masalah adalah masalah emosional, saran saya diselesain dulu. Kesedihannya dirilis, mungkin ada kecemasan. Kadang-kadang masalahnya mungkin terkesannya sepele, tapi jadi rumit karena ada beberapa orang yang memang dasarnya itu pencemas. Mikirin pendapat orang, mikirin nanti gimana, what if-nya sering, overthinking gitu ya. Jadi ya nggak selesai-selesai. Jadi pengennya tuh perfect. Padahal kalau dia bisa setidaknya mengabaikan yang emosional tadi dan ngerjain, kadang-kadang kenyataannya nggak seburuk itu. Gitu.
Jadi lihat dari perspektif sama responnya. Betul, betul. Itu buat bedain stres yang wajar sama stres yang berlebihan gitu ya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang punya high functioning? Jadi dia depressed tapi dia tetap well function for a long time. Tadi kan Kak Daud bilang 2 minggu biasanya. Dan tapi kan ada nih orang-orang yang terus jalan aja high functioning. Apalagi kayak misalnya nih ibu rumah tangga yang suaminya nggak kerja, misalnya harus ngurus anak. No time buat gue stres, gue harus terus kerja. Kalau gue harus makan. Betul, betul. Nah, kalau yang kayak gitu tuh gimana cara sadarnya kalau sebenarnya gue tuh stres dan gimana cara gue nanggulanginnya nih? Oke, menarik. Gitu. Yang pertama, kita nggak bisa lepas dari stres, karena stres itu akan selalu ada. Ya, sama seperti masalah. Kalau hidup tanpa masalah ya nggak hidup namanya. Nah, kalau misalnya teman-teman yang masuk ke dalam stres dan berjalan bersama stres, sebenarnya itu buat beberapa orang bukan stres, tapi cuma tantangan yang bisa dilewati, obstacle yang bisa dilewati. Apalagi tadi kalau konteksnya ibu rumah tangga kan multitasking ya. Buat mereka mungkin itu ya udah sehari-hari. Ya kalau orang lain memandang itu stres, buat dia kayak udahlah biasa aja gitu. Nah, perspektif lagi. Ada beberapa orang yang tidak memperspektifkan stres sebagai stres. Tapi sebagai ya udah, ini sesuatu hal mungkin yang kayak to-do list saya, tes yang harus saya kerjakan, ya kalau mereka terus berjalan, itu tandanya mereka mungkin kapasitasnya besar. Dan mereka masih tetap berjalan boleh. Tapi jangan lupa, ada momen dimana kamu perlu berjeda. Jadi jeda dulu, observasi, jadi orang ketiga, saya bisa bilang, jadi kayak ambil perspektif yang lain, kira-kira kamu butuh istirahat nggak? Butuh jeda nggak? Karena seringkali, walaupun kita nganggap diri kita baik-baik aja, yang merespon tubuh kita. Udah mulai tuh rasa sakit tuh, psikosomatis. Sakit kepala, bagian tubuh sebelah mana tuh yang sakit. Jadi tubuh kita nggak sanggup menanggung emosinya. Nah itu bisa jadi indikator juga. Kalau misalnya udah ada masalah di tubuh, tapi sebenarnya nggak ada masalah fisik. Nah itu kan stres sebenarnya. Stres yang direkam sama organ-organ tubuh dan jadi sakit. Nah. Jadi yang tadi high functioning tapi gimana caranya dia tuh kalau itu sebenarnya lagi depres, tanda-tanda itu ya? Kalau depresi itu sebenarnya kan harus konsultasi. Tapi kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, ada yang namanya Patient Health Questionnaire 8. Itu kalau teman-teman bisa cari juga, namanya CGCAPS. Saya boleh jelasin sedikit? Boleh. CGCAPS itu jadi kayak akronim. S-nya itu sleep disorder, jadi gangguan tidur. Apakah kita punya gangguan tidur selama 2 minggu ke belakang? Entah tidur yang berlebihan atau tidur yang berkurangan. Yang I itu interest, jadi sesuatu hal yang dulunya kita suka, sekarang jadi nggak berminat gitu ya. Suka nonton jadi nggak suka keluar jalan-jalan jadi nggak suka. Nah 2 minggu nggak tuh terjadinya. G itu guilt feeling, jadi ngerasa bersalah, ini salah saya, ini karena saya. Itu sering kalau untuk beberapa orang depresi itu nyalahin diri sendiri. Yang E itu energi, jadi nggak ngapa-ngapain tapi capek, jadi energi defisit namanya. Saya concentration, suka lupa, nggak fokus, naruh kunci lupa, diajak ngobrol kayak apa ya tadi yang nggak nyambung gitu ya. A-nya appetite itu ngomongin soal makanan, makan jadi emotional eating, makan mulu bawaannya, atau memang nggak nafsu makan sama sekali. Nah itu indikator juga. Teman-teman bisa cari sih ya itu ya, PHQ 8. Dan terakhir, mungkin saya nggak bahas semua kepanjangan, itu adalah beberapa pikiran untuk menyakiti diri. Hilang dari dunia. Nah itu udah indikator tuh bahwa kamu biasanya butuh pemeriksaan lebih lanjut. Itu beberapa indikasi depresi sih. Itu. Salah satunya saya pernah alamin. Oh gitu? Iya. Yang interest. Jadi iya juga ternyata tuh lagi stres. Saya tuh sempat bingung. Tadi kayak badminton. Badminton tuh saya suka banget bisa mainnya sesering itu. Tapi ada satu waktu 2 minggu 3 minggu mau badminton tuh males dan itu tidak pernah terjadi. Itu bisa jadi satu indikasi ya. Betul. Jadi apa yang udah kita sebenarnya into ke sana tapi tiba-tiba kok saya nggak minat ya. Atau yang tadi nggak ngapa-ngapain, bawaannya capek aja karena lelah emosional gitu. Walaupun tubuhnya nggak ngapa-ngapain gitu. Tadi apa aja Kak? S-nya sleep disorder, I-nya interest, G-nya guilt feeling, E-nya itu energy, C-nya concentration, A-nya appetite, P-nya psikomotor, G, CAPS, S-nya itu suicidal thought. Jadi kayak pikiran self-harm, nyakitin diri. Itu 8 poin. Itu biasanya teman-teman bisa cek juga ke psikolog terdekat kalau memang mau lebih valid ya. Karena kan kita nggak boleh self-diagnose juga, tapi itu bisa jadi rujukan awal. Kalau misalnya, oh ternyata ada yang salah ya sama diri saya.
saya share ini ke teman-teman bukan sebagai cara supaya kamu ngejudge diri kamu, tapi sebagai cara supaya kamu aware bahwa ada yang nggak beres sama saya dan saya butuh pertolongan, saya butuh bantuan gitu. Ya. Oke, menarik. Kak, kembali sedikit ke Gen Z ya. Boleh, silakan. Oke, Gen Z itu kan yang tadi saya bilang suka dibilang generasi strawberry lah, tempe lah, dan lain-lain. Pertanyaannya gimana cara kita masyarakat harus bersikap ke generasi berikutnya? Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta udah lahir nih, gitu ya. Gimana cara kita bersikap sebagai orang tua, sebagai bos? Gimana? Karena bedainnya tuh gimana? Waktu generasi ini lagi bener-bener bermental tempe, atau lagi sebenarnya memang dia butuh ditolong. Nah itu tuh membedakannya gimana? Karena isu ini suka parent suka nggak tahu cara handle-nya, guru di sekolah suka nggak tahu cara handle-nya. Jadi itu gimana tuh Kak handle-nya? Mungkin saya lebih akan share bahwa semakin kita mengenal itu kan jadi kekuatan untuk kita menghadapi mereka. Kadang-kadang kita kan hanya lihat dari satu perspektif ya, dari satu perspektif dalam artian bahwa ya tadi mungkin etos kerja atau apa. Tapi sebenarnya kalau dari produktivitas mereka bagus. Contohnya misalnya dari kreativitas bagus banget gitu ya. Kemudian dari kepercayaan diri, public speaking. Sekarang Gen Z tuh beda loh sama Gen X yang kalau ngomong tuh takut-takut. Sekarang mereka udah fluid banget gitu kalau ngomong lancar sekali. Jadi kalau kita lihat hanya dari satu perspektif, semuanya salah memang. Karena satu doang. Jangankan Gen Z. Saya bisa jamin ya, dulu boomers nganggep X jelek, X nganggep milenial jelek, yang milenials mungkin nganggep Gen Z jelek. Selalu ada kayak budaya bahwa generasi saya paling baik, paling keren gitu ya. Nah, kita harus tahu bahwa kita harus mengenal mereka lebih dalam. Kalau saran saya sih, mungkin sebagai parents, contohnya, ya cari tahu lebih dalam, kulik. Saya kebetulan kan nggak kebetulan sih, punya 2 anak. Masih usia 4 tahun, satunya lagi 2 tahun, dan saya harus masuk ke dunia mereka. Itu penting banget. Jangan sampai saya memaksakan dunia saya untuk ada di mereka. Tapi dunia mereka ini seperti apa? Dan yang menariknya sekarang, kan informasi udah luar biasa, kita bisa akses ya. Gaya parenting, atau yang tadi perbedaan antar generasi. Nah, pertanyaannya adalah kita mau belajar nggak? Semakin kita belajar dan semakin kita punya modal ya, pengetahuan kan itu jadi power buat kita. Jadi kita tahu nih, lemahnya mungkin di sini, kuatnya di sini, ya kita manfaatin kekuatannya aja gitu. Jadi terlepas dari apakah mereka nanti disebutnya generasi strawberry, akan ada momen seperti itu, betul. Tapi saran saya sih coba untuk bicara dengan bahasa mereka. Masuk ke dunia mereka dulu. Dan kalau memang nggak cocok, nggak suka, ya itu wajar sih manusia ya. Maksudnya selalu ada hal-hal yang mungkin nggak cocok, nggak suka. Tapi bukan berarti kita langsung ngejudge, wah semua Gen Z mentalnya lemah gitu ya. Padahal ada sebagian besar juga yang nggak seperti itu kok. Gitu, gitu sih. Jadi aku suka tuh poin yang Kak Daud bilang, generasi sebelumnya pasti berpikir generasi berikutnya gitu. Lebih jelek gitu ya. Itu make sense sih ya. Ya, jadi try to understand their world ya. The way they see the world tuh pasti beda sama kita. Betul. Ngomongin trauma. Iya, boleh. Nah, kan banyak orang yang kelihatannya tumbuh besar keluarga yang baik-baik aja. Nah, gimana caranya bisa detect ada trauma halus? Cara taunya tuh gimana? Perbedaan trauma dengan kejadian biasa, biasanya ada yang namanya emotional memory. Jadi kita pisahkan ya antara ingatan dengan ingatan emosional. Ingatan itu kejadiannya, kalau ingatan emosional itu perasaannya. Nah, seringkali trauma itu kan kalau dari katanya itu luka sebenarnya. Luka itu bisa bentuknya fisik, kejedot gitu ya, benjol, kegores, berdarah. Tapi ternyata yang lebih dalam tuh trauma psikologis. Itu emosi yang main. Kesedihan yang besar, perasaan bersalah yang besar, kemudian misalnya perasaan diabaikan tadi, penolakan yang besar, itu seringkali kita lupa kejadiannya, seperti yang saya bilang tadi, tapi masih ingat emosinya. Nah, kita bisa cek sebenarnya melalui respon trauma. Kayak tadi, untuk orang dengan kesepian, mungkin ini saya kasih spill sedikit tentang 5 trauma dasar, boleh ya? Ada 5 trauma dasar yang mungkin teman-teman 1, 2, atau 3 punya. Pertama adalah penolakan atau rejection. Yang kedua adalah pernah ditinggalkan atau abandonment issue. Mungkin pernah dengar. Humiliation, dipermalukan atau dibully. Kemudian ada betrayal, pengkhianatan, dimanfaatkan. Dan yang terakhir adalah injustice. Itu perlakuan yang tidak adil. Bisa di kantor, bisa di orang tua, dibanding-bandingkan, dan segala macam. Nah, ini ada respon. Rejection itu punya respon loneliness tadi. Dia ngerasain kesepian. Ngerasain saya nggak layak dapat ini, saya nggak seharusnya ada di dunia ini. Dan itu
muncul tuh dia sering menarik diri, jaga jarak, nggak pengen masuk ke dalam lingkungan baru tuh kelihatan. Makanya kalau dalam ruang terapi saya tanya tuh aktivitasnya, kalau punya teman baru gimana perasaannya seperti apa. Abandonment kalau dalam hubungan ini termasuk orang yang akan jadi posesif, orang yang akan jadi merasa nggak cukup baik dan insecure biasanya. Itu abandonment. Abandonment tuh peristiwanya ditinggal orang tua, bisa jadi fatherless, ya, bisa jadi ditinggal meninggal. Ada sosok yang penting buat dia, sahabat atau apa, itu bisa jadi abandonment issue. Ya, kalau humiliation itu rendah diri, ketidakpercayaan diri. Kalau gangguannya tuh bisa muncul juga. Kita bisa lihat kalau humiliation itu gangguan makan biasanya. Kalau teman-teman pernah dengar gangguan makan bulimia, anoreksia, itu ada beberapa yang triggernya itu humiliation. Ini dari kasus ya, dari kasus. Tapi saya nggak bisa generalisir. Tapi kasus nyatanya humiliation, dibully, direndahkan, dipermalukan, itu humiliation. Yang berikutnya betrayal, itu trust issue, negative thinking, gak mudah percaya, nganggap dunia ini orang jahat semua gitu. In control, pengennya tuh saya ngendaliin semuanya karena saya nggak mau dimanfaatin orang. Itu betrayal biasanya. Pernah dibohongin, pernah dimanfaatin, jadi trust issue sangat kuat. Terakhir injustice, itu ada beberapa anak yang dipaksa untuk terusin impian orang tua, atau misalnya dibandingkan sama saudara. Dia akan jadi sosok yang minim empati, dingin. Sosoknya akan kaku. Jadi kayak ada hambatan dalam komunikasi. Nah itu kelihatan tuh. Jadi kayak trauma halus tadi, kelihatan dari respon mereka. Nah biasanya kita sadari dulu apa yang salah ya di saya. Baru nanti kalau misalnya konseling akan ada pertanyaan-pertanyaan. Dan dari pertanyaan itu nanti akan mengakar tuh ke apa nih yang pernah dialami. Apa nih kejadian-kejadian yang sebenarnya belum selesai prosesnya. Itu. Jadi lihat tendensi responnya dulu, baru cari akarnya traumanya apa gitu ya? Iya, bisa. Dan nggak cuma satu, kadang-kadang ada 2 atau 3 trauma dalam satu orang. Bahkan saya pernah ketemu sama klien yang punya 5-5-nya. Oh wow. Iya, jadi dia setelah dia anak yang tidak diinginkan, pengen digugurkan. Setelah lahir, orang tuanya nggak mau ngurus, dikasih ke saudara. Abandonment. 2 tuh udah gitu di saudara itu dibully, dipermalukan karena dia kan bukan anak di situ. Dan pokoknya banyak dikhianati. Itu 5-5-nya. Ketika masuk ke dalam ruang konseling, semua 5-5-nya nih gitu ya. Punya semuanya, tapi asalkan dia punya awareness dan mau berproses bisa aja sih. Jadi kita bilangnya gini, trauma itu tidak sembuh. Tapi trauma itu kita perspektifkan dengan cara baru. Traumanya kan masih ada. Kita nggak akan lupa kejadiannya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa gimana cara saya ngelupain trauma, nggak bisa. Kita cara kerja otak kita nggak seperti itu. Kita akan masih ingat. Tapi tidak se-emosional. Makanya tadi saya bilang kan pisahin kejadian dan emotional memory. Emotional memory yang diproses kejadiannya masih ada. Kamu mungkin pernah dipukul ya kita nggak bisa tolak itu. Kita mungkin pernah dihina ya oke. Tapi kita nggak kesal dulu. Kita nggak semarah itu lagi, itu sih. Ya, Kak, trauma ini ada nggak tahu mitos atau fakta ya? Trauma itu bisa ada, saya pernah dengar bisa diwariskan secara biologis. Itu benar apa mitos ya? Itu benar dalam artian gini kan tergantung perspektifnya kita mandang dari mana ya. Tapi ada yang namanya trauma lintas generasi. Yang pertama ada beberapa riset yang bilang bahwa ibu yang mengandung itu kan secara emosional perasaannya juga dirasain sama anak dalam kandungan. Kenapa itu bisa terwaris? Karena anak itu juga merasakan emosinya, walaupun dia nggak tahu sebabnya. Itu tuh fakta ya? Iya. Benar. Yang kedua adalah pola asuhnya. Jadi kayak orang dengan trauma itu kan lebih berpotensi untuk melukai. Karena dia sakit, tanpa sadar dia juga menyakiti. Dan itu bisa jadi dalam pola asuh, orang tua juga tanpa sadar ya, mukul anak, membentak anak, akhirnya mengabaikan mereka. Dan itu ya terwaris. Jadi terwarisnya bisa secara genetik. Kalau dari penelitian neuroscience ada satu buku kalau mungkin teman-teman baca The Body Keeps the Score itu bilang bahwa trauma itu gen memang bahkan ada beberapa organ tubuh tuh yang menyimpan ingatan traumatik katanya dan itu ada penelitian neuroscience-nya itu bisa terwaris dan yang kedua polanya polanya kita lihat kita contoh lagi mungkin satu ini ya kasus ya saya pernah dapat seorang ibu dia itu pernah ngelihat kekerasan tapi dia tidak mengalami secara langsung. Jadi ini trauma tidak langsung. Tanpa sadar, dia mau melakukan kekerasan ke anaknya. Padahal dia nggak mau, tapi dia refleks. Karena itu udah terekam di memorinya dia. Waktu dia masuk ke dalam ruang konseling, dia bilang, saya nggak mau Pak menyakiti anak saya. Tapi kenapa saya melakukannya? Karena saya pernah melihat dulu ibu saya disakitin sama bapaknya dulu. Kekerasan, KDRT. Di trauma KDRT, anaknya bikin stres,
tanpa sadar ya terwaris gitu. Walaupun secara nggak langsung dia ngelihat, itu bisa. Oke. Ada hubungannya nggak berarti inner child wounds, luka-luka batin masa kecil tuh ya, juga ada hubungannya sama kondisi mental yang present time-nya, anxiety dan lain-lain. Betul, ada. Pasti connect tuh ya. Itu disebutnya respon trauma tadi. Jadi gini, diri kita kan ingin mengamankan diri. Contohnya misalnya fobia lah, saya ambil yang paling gampang ya. Kenapa seorang bisa takut? Karena dia nggak pengen ingatan yang buruk itu terulang lagi. Akhirnya dia kayak kasih barriers, jangan deket-deket benda itu. Ibaratnya dia takut gelas gitu ya. Mungkin dulu pernah dilempar atau pernah dapat kekerasan, dipukul gelas, akhirnya dia takut. Ketika dia lihat ini, aktif takutnya. Kenapa? Karena dia nggak pengen dilempar lagi. Karena dia nggak pengen dipukul lagi. Jadi setiap respon trauma itu sebenarnya tujuannya baik. Melindungi. Melindungi dari hal buruk supaya nggak terjadi lagi. Gitu. Jadi anxiety-nya kita itu baik. Tapi seringkali kan jadi menghambat ya. Kemudian depresi kita tuh sebenarnya ada tujuannya. Ada keinginan baik lah untuk kita mungkin lebih perhatian, tadi self-love lagi. Atau misalnya trauma kita, respon-responnya juga tujuannya untuk melindungi diri semuanya. Jadi gimana sih Kak pola trauma inner child ini berkembang di dalam diri seseorang sampai bisa jadi anxiety, depression. Pola yang terjadi itu apa ya? Dari inner child sampai jadi produk mateng, depressed, anxious gitu. Sebenarnya ada beberapa trigger yang mengaktifkan. Ya. Jadi contohnya ya, seseorang tuh punya ini aja deh, trauma abandonment, saya ambil contoh ya. Pernah ditinggalkan sama orang tua dulu dalam satu peristiwa. Ada satu kasus di mana trauma itu akan aktif ketika mengalami peristiwa yang serupa, atau yang kedua ketika dia jadi orang tua. Karena itu kan inner child ya. Jadi ketika dia akhirnya punya anak, ingatan-ingatan dia tentang dia disakiti lagi itu muncul. Dan sebenarnya itu perlindungan, balik lagi. Supaya anaknya tidak tersakiti, dan supaya dia tidak mengingat kembali peristiwa itu. Jadi seringkali traumanya itu nggak aktif begitu saja. Bisa jadi terekam, terkubur, atau menetap dalam diri kita, dan ada beberapa trigger yang akan mengaktifkan. Nah, triggernya macam-macam sih buat setiap orang. Stres bisa jadi tadi, atau misalnya triggernya kerjaannya banyak, pasangannya kenapa, kayak tadi jadi orang tua, perannya udah berubah, itu beda-beda setiap orang. Intinya, setiap dari kita nggak lepas dari luka. Tapi yang jadi pertanyaan kan, apakah kita mau tetap tinggal dalam luka, atau akhirnya bisa memulihkan lukanya, bisa memperspektifkan ulang lukanya itu, dan ya bertumbuh sama lukanya, itu sih. Oke. Topik berikut yang seru ya Kak. Yang seru lagi, titik temu antara psikologi dan spiritualitas. Oh, boleh. Nah ini topik yang seru nih. Bagaimana kita memandang fenomena kesurupan menarik nih. Dari kacamata psikologi. Oke. Ini agak-agak mungkin jadi perdebatan ya. Tapi kalau dari psikologi, itu sebenarnya adalah fenomena trance, namanya istilahnya. Trance itu adalah kondisi di mana kita sangat emosional, emosinya itu intens, dan ada momen katarsis. Katarsis itu kita ngelepasin beban emosi. Nah, katarsis itu sebenarnya bisa dilakukan secara sadar. Ya tadi olahraga, nulis, atau ke terapis, konseling, itu kan sebenarnya kita ngelepasin beban. Tapi ada beberapa yang tidak sadar dilakukannya. Contohnya misalnya peristiwanya ini agak-agak horor nih gitu ya. Di sini sih enggak ya. Agak-agak horor atau agak-agak mencekam. Nah, itu sebenarnya adalah pintu masuk untuk emosi kita keluar. Jadi pintu masuk tapi keluar emosinya, dan itu seringkali trance istilahnya. Trance adalah kondisi yang emosinya tuh benar-benar keluar, tapi dia tuh nggak bisa ngendalin diri dan kesadarannya hilang. Kalau menggunakan teorinya Sigmund Freud, mungkin teman-teman tahu ya, ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Di tengah-tengahnya biasanya ada jembatannya. Nah, itu jembatannya ngelos tuh, kebuka. Jadi yang keluar tuh emosi-emosi terpendam, trauma-trauma itu bisa keluar. Kalau di psikologi, kesurupan itu biasanya akan kita tanganinnya dengan rasional. Contohnya misalnya ada orang kesurupan. Ini saya kalau waktu kuliah dulu, saya kan sempat ngajar. Jadi sambil kuliah itu saya jadi guru waktu itu, dan sekolah itu tempat di mana kesurupan paling banyak. Faktanya seperti itu. Jadi saya bisa dibilang, kalau dihitung-hitung mungkin nanganin 30-40 anak gitu ya, yang kesurupan, dan semuanya nggak ada yang beneran kesurupan. Oh ya? Saya boleh cerita nggak? Boleh. Menarik. Jadi ada satu anak, saya kan ngajarnya sekolah menengah atas ya, SMA, waktu saya masuk kuliah. Dan satu anak ini, dia itu langganan kesurupan. Jadi dia dari SMP kesurupan mulu, SMA kesurupan, kebetulan perempuan kan. Kesurupannya diem, teriak-teriak kayak gitu kan. Terus karena tahu background saya psikologi, guru BK-nya bilang, Pak bisa bantu nggak?
bantu apa Bu? Kesurupan. Oke, saya bilang ini menarik nih. Saya bilang oke, saya minta ruangan tertutup dia dengan satu teman yang paling dia percaya. Saya bilang oke. Setelah itu udah tuh masuk ke ruangan itu, saya ajak ngobrol. Dia teriak-teriak, ya saya tungguin. Kan itu katarsis ya, saya bilang biarin emosinya keluar. Ibaratnya anak tantrum gitu kan. Oke. Hindari benda-benda yang menyakiti diri aja. Saya bilang ruangannya kosong, tapi ada satu orang nih yang bisa megangin dia karena perempuan. Dan orangnya dipercaya. Setelah selesai itu emosinya, kasih minum, saya bilang, yuk kita ngomong baik-baik. Saya buat rasional. Kamu nggak mau kan dianggap aneh sama teman-teman kamu satu sekolah. Kamu nggak mau kan dicap tukang kesurupan. Saya tahu ada hal yang lain dalam diri kamu gitu ya. Dan dia cerita, ternyata dia punya masalah keluarga. Dan semenjak itu nggak pernah kesurupan. Tapi kita harus ambil poinnya itu dia harus trust dulu, percaya dulu. Saya menerima kamu, maksudnya dalam artian saya nggak akan ngejudge apapun yang terjadi. Ya mungkin sama seperti konsep konseling ya. Dan saya nggak akan ngomong ini ke orang lain, kecuali di sini. Karena kasusnya udah bertahun-tahun yang lalu dan ada satu teman yang paling dia percaya. Dan itu adalah emosi yang keluar dalam diri dia, emosi yang intens keluar dalam diri dia. Dan saya bisa bilang itu wajar kok. Cuma kadang-kadang kita mau perspektifnya sebagai salah ya. Jadi kayak ini orang aneh, ini orang apa. Dan itu media untuk dia ngeluarin ini sih, unek-unek menurut saya. Gitu sih. Itu kalau dari psikologi. Jadi namanya fenomena trance. Yang kita lakukan adalah coba untuk biarin emosinya keluar dulu. Setelah sudah, biasanya kita akan masukin teknik terapi. Macam-macam. Ada yang pakai hipnoterapi, bisa. Jadi kita masuk ke dalam ya tadi ngulik-ngulik regresi namanya, kita balik ke masa lalu, atau yang tadi kalau yang saya lakukan kalau dalam psikologi namanya cognitive behavior therapy. Jadi saya merasionalkan. Saya membuat dia percaya sama saya dengan prosesnya, dan saya akan buat dia berpikir bahwa apakah yang dilakukan rasional, apakah ada yang salah dari yang dia lakukan, dan dia dewasa. Saya yakin bahwa kamu dewasa, kamu bisa milih untuk cerita atau milih terus kesurupan gitu kan. Jadi diperhadapkan pada pilihan dan cerita akhirnya. Dan akhirnya kita bantu, kita support. Dan semenjak itu nggak pernah kesurupan. Itu satu kasus ya, salah satu kasus. Menarik sih. Itu kalau psikologi, memandang kesurupan. Tapi kalau dari, saya balik pertanyaannya ya. Kalau dari kacamata psikologi juga, bisa klaim fix ini bukan masalah psikologi, ini kesurupan. Itu kalau apa? Sebenarnya sih saya belum pernah dapat case seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti ternyata ada, saya bisa share. Karena mungkin saya terbatas ya. Mungkin pengalaman saya nggak sebanyak teman-teman yang lain. Tapi selama 11 tahun di ruang konseling sama tadi ngajar sebelum lulus, saya nggak pernah menghadapi beneran ada setannya kebetulan. Mungkin setannya nggak mau muncul, saya nggak tahu. Tapi selama ini memang emosi mereka yang bermasalah, pikiran mereka yang mungkin ada problem tertentu, dan itu bisa dibicarakan. Gitu. Mungkin kalau terjadi kayak di film-film terbang gitu baru ya. Mungkin. Itu udah bukan psikologi itu ya. Kebetulan saya belum pernah. Belum pernah aja sih. Tapi saya tetap percaya bahwa akan ada beberapa hal yang nggak bisa diselesaikan secara rasional. Maksudnya dalam artian bahwa terbatas. Ilmu manusia kan terbatas. Ada beberapa kasus yang mungkin saya akan bilang bahwa saya nggak sanggup untuk hadapi, atau ini bukan ranahnya saya akan bilang seperti itu. Pernah dapat klien yang capek dijudge sama pemimpin rohani nggak? Kliennya, gue dibilang kesurupan terus, gitu. Padahal rasanya enggak gitu. Memang kalau hanya satu sisi saja ya memandang satu masalah, dan akhirnya kadang-kadang kan kita perlu beberapa sisi, beberapa angle. Itu hanya kadang-kadang berakhir ke judging, kayak kamu nih kurang doa, kamu nih kurang dekat sama Tuhan, gitu. Kamu mungkin salat tidurnya harus diperbanyak, kayak gitu kan ya. Nah, tapi ketika orang itu udah sadar bahwa ada sesuatu yang nggak nyaman dengan diri dia sendiri. Saya lupa kasusnya, tapi waktu itu pernah ada kasus, kalau mungkin teman-teman, saya lupa nama tokohnya, antara di Eropa atau di mana, jadi dia itu terus-menerus dianggap kesurupan, padahal dia itu sakit jiwa. Saya lupa, nanti mungkin teman-teman bisa cari kasusnya, dan sampai akhir hidupnya, dia masih dipercaya bahwa ada setan di dalam dirinya. Padahal ketika diteliti kasusnya lebih lanjut, ternyata dia punya problem lain. Ini juga pernah saya tangani ya, jadi walaupun secara nggak langsung. Jadi ada satu hamba Tuhan yang cerita bahwa dia udah doain orang, tapi kok setannya nggak hilang-hilang gitu ya, muncul lagi. Ketika saya minta gejala, saya minta mungkin beberapa data tentang klien ini, ternyata saya menemukan bahwa dia ada indikasi skizofrenia. Dan skizofrenia itu kan punya halusinasi, punya delusional, punya paranoid, dan itu memang mirip-mirip dengan orang-orang yang mungkin kerasukan ya. Dan makanya dirujuk, saya bilang coba periksa secara medis. Karena kita harus pisahkan batasnya gitu ya. Mungkin dia ada masalah di fisik,
ada masalah di kejiwaan, dan bukan nyelesainnya ya bukan hanya dengan satu cara aja. Intinya gini, kita harus memperlengkapi diri kita. Jadi nggak hanya mengurung diri hanya dengan satu teknik atau satu perspektif gitu ya. Tapi coba deh kita dengerin pendapat yang lain, kita coba ambil rujukan yang lain, dan kalau misalnya ternyata itu bisa jadi jawaban, ya siapa tahu itu kan campur tangan Tuhan juga, ya nggak sih? Misalnya kayak Tuhan campur tangan lewat dokter, kan bisa jadi kita contoh ya, ada beberapa orang yang cancer maunya didoain pulih, tapi nggak seperti itu. Kita kan harus tetap jalanin pengobatan. Betul. Dan kita percaya bahwa dengan saya ngejalanin pengobatan berarti saya ngelaluin prosesnya. Tapi saya doa juga, tapi bisa jadi dokter ini alatnya gitu ya buat saya. Jadi saya nganggapnya gini, jangan mengotak-ngotakan, jangan kayak kalau udah kesehatan berarti nggak rohani gitu ya. Kalau udah rohani nggak sehat gitu ya atau apa gitu. Tapi dua-duanya bisa jalan sama-sama kok. Kenapa enggak kalau dua-duanya bisa jalan sama-sama? Gitu. Jadi dari segi belief kita kuat, tapi dari segi fisik kalau ada yang bermasalah juga ya kita jalanin pengobatannya dengan baik itu. Oke, menarik ya kalau ngomongin tentang psikologi dan spiritualitas. Kadang-kadang ini tuh jadi nggak bisa disatuin. Padahal kalau penyakit lain betul normal gitu ya sakit ke dokter, tapi sakit secara psikologis karena nggak nampak ya. Iya, nggak nampak, dianggap nggak percaya Tuhan nih. Iya, betul. Nah, tapi kalau misalnya ketemu pendeta atau ustadz, pokoknya pemuka agama yang bilang nggak bisa Pak, ini mah masalah roh nih pasti nih. Kalau misalnya ada kesempatan untuk berpesan ke pemuka-pemuka agama yang lihat satu perspektif doang, pesannya apa Kak? Kita sebenarnya kalau dalam psikologi punya 4 faktor yang menyebabkan seorang itu bermasalah dari segi psikologisnya. Pertama bio, psiko, sosio, spiritual terakhir. Spiritualnya baru ditambahkan sebenarnya. Jadi kalau dari konsep psikologi ada psikologi transpersonal itu pakai spiritual. Bisa jadi spiritualnya bermasalah, itu jadi poin memang bisa jadi. Tapi kita harus lihat 3 yang lainnya. Biologis, psikologis ini traumatik tadi, dan sosiologis itu lingkungan. Jadi kalau misalnya ada hamba Tuhan yang bilang ini masalah roh, jelasin atau coba untuk selesaikan masalahnya. Tapi kalau misalnya ternyata mentok, kita akan bilang bahwa kita akan dengan bisa dibilang kita akan dengan terbuka untuk kasih saran, untuk kasih dukungan. Bukannya akan kita balikin ngejudge lagi ya. Nanti yang ada malah bertabrakan gitu kan. Yang ada malah masalahnya nggak selesai-selesai. Tapi yang menarik gini, setiap orang yang ngejalanin terapi, setiap orang yang ngejalanin konseling itu biasanya adalah keinginan mereka sendiri. Jadi biasanya mereka yang tahu bahwa saya butuh gitu ya. Dan itu yang akan meningkatkan prosesnya dalam penyembuhan, dalam bagaimana dia berproses sama traumanya tadi. Intinya sih kalau memang masih ada hamba Tuhan atau pemuka agama yang memandang seperti itu nggak apa-apa. Mungkin belum dibukakan perspektifnya, tapi kita dengan terbuka juga akan bilang bahwa kita juga bisa bantu kalau berkenan, karena kalau misalnya nggak mau dibantu ya jangan dibantu gitu Nah, saya selalu bilang bahwa ini ada teman saya yang bermasalah, gimana cara bantunya? Pertanyaan teman kamu mau dibantu nggak gitu ya. Kalau enggak ya itu kan namanya ikut campur jadinya ya. Intinya kalau memang butuh bantuan kita akan bantu, tapi kalau misalnya masih kekeh dengan satu perspektif ya biarin aja dulu gitu sih. Dan lagi Tuhan juga kan kasih kita akal budi ya. Betul. Akal budi maksudnya ya itu yang tadi bisa lihat dari proses biologisnya, sosiologisnya, psikologisnya, dan spiritual. Jadi jangan kayak kacamata kuda satu gitu ya. Betul. Oke. Nah, Kak Daud kan spesifik ke family counselor ya. Iya, betul. Yang lebih banyak ya. Betul. Tapi katanya banyak kan nanganin kasus di luar daripada di Indo. Iya, semenjak COVID kemarin kan ada beberapa layanan yang sebenarnya jadi vakum ya. Jadi kayak kita mau ketemu juga susah kan ya. Waktu itu kan lagi ada pembatasan ya untuk ketemu. Jadi awalnya saya prakteknya offline. Dan itu dari 2014 sampai 2019 sempat off juga, dan akhirnya waktu itu ada satu trigger kenalan juga fobia sama terbang. Jadi fobia bukan burung ya, maksudnya naik pesawat. Jadi karena ada satu hal, akhirnya dia punya ketakutan yang besar, dan saya dipaksa waktu itu sebenarnya untuk nanganin. Bisa nggak online terapi? Saya bilang oke lah coba gitu. Nah itu triggernya. Jadi setelah satu klien itu berhasil di terapi 3 sesi, saya bilang oke kita buka layanan online aja. Dan ternyata lebih banyak. Jadi kalau offline dulu paling 1 hari 2-3 klien, online ini bisa 5 lebih. Kadang-kadang saya juga sampai nggak sanggup. Maksudnya dalam artian kan dengerin cerita orang, overwhelmed juga ya. Dan kebanyakan orang Indonesia
tapi mereka entah bekerja di luar Indonesia atau mereka berkeluarga di sana, menikah dengan orang asing juga, tapi mereka tetap butuh dukungan. Karena agak nggak nyambung sama konselor sana katanya, dari budaya, dari bahasa gitu. Makanya ada bukan cuma beberapa sih, sebagian besar malah yang dari sekitar Asia, ada yang dari Eropa juga, dari ya perbedaan waktunya lumayan sih, ada yang 12 jam kadang-kadang, di saya pagi dia malam, ada yang bedanya, jadi ngatur waktunya sih. Tapi itu menarik sih, karena ketika ini jadi fleksibel, ini jadi terbuka, malah lebih banyak orang yang bisa akses itu. Dari yang Kak Daud lakuin nih, pelayanannya Kak Daud nih melayani keluarga-keluarga gitu ya. Yang Kak Daud lihat tuh keluarga-keluarga zaman sekarang kalau digambarin tuh seperti apa sih? Sebenarnya kalau secara ini ya, secara utuh ya, utuh, keluarga itu punya, saya bisa bilang menyimpan emotional baggage sendiri, personalnya. Jadi setiap orang tuh bawa diri mereka plus setiap kejadian. Jadi ketika nyatuin jadi keluarga, yang sering jadi masalah adalah ketika mereka bertabrakan. Mereka nggak saling kenal. Kan nggak semua orang ngejalanin couple counseling ya, atau misalnya sebelum menikah mereka ada persiapannya gitu kan. Dan itu yang jadi PR. Bahkan ada yang udah jalanin persiapan, tetap aja ada yang pisah, muncul KDRT. Jadi kalau secara utuh gambarannya adalah memang egonya kuat dua-duanya. Karena mereka sebenarnya tadi membawa peristiwa emosional, membawa kejadian yang belum mereka mau tuntasin, belum mereka mau selesain. Tapi ibaratnya gini, mungkin saya pakai kata lebih gampang gini. Ada beberapa orang yang berharap ketika menikah mereka bisa bahagia. Jadi kesannya mereka mencuri kebahagiaan dari orang lain. Padahal idealnya kita udah bahagia dulu dengan diri kita sendiri, dan ketika kita udah punya pasangan, mereka menambahkan kebahagiaan buat diri kita. Nah, karena perspektif itu, akhirnya dia nuntut, kok kamu gak bisa bahagiain saya sih? Egonya aktif gitu ya. Kok saya harus, contohnya menyediakan untuk kamu, saya harus servis kamu, atau misalnya kok saya harus nyari duit buat kamu, uang saya habis buat kamu. Itu kenapa? Karena mereka belum bahagia juga. Jadi PR-nya tuh pribadi. Dan ketika mereka jalin hubungan, pernikahan, makin runcing. Nah, itu gambarannya sebagian besar memang mentok di ego sih. Jadi ada beberapa kasus yang sebenarnya nggak ada hal-hal yang cukup berat, tapi karena kepribadiannya nggak saling kenal juga, dan singkat banget pertemuannya. Ada yang long distance married kan sekarang ya, misalnya istrinya di Indonesia, suaminya di luar, tuh banyak, dan itu lebih rentan sih sama kasus-kasus masalah-masalah kayak gitu. Ketidakpercayaan, apalagi kalau misalnya tadi kita bahas love language, kalau misalnya pasangannya physical touch tapi jauh gimana gitu ya, jadi stres, itu juga bisa jadi triggernya. Intinya sih ego masing-masing diredam dan coba untuk bahagia dulu dengan diri sendiri. Kalau ada PR dituntasin masing-masing, karena itu tanggung jawab kamu. Walaupun kita bukan orang yang menciptakan trauma untuk diri kita sendiri, tapi kita bertanggung jawab untuk menuntaskan. Seperti itu sih saya bilang. Oke. Bagaimana dengan beberapa waktu lalu Indonesia sempat dibilang negara paling fatherless ya? Oh iya betul. Nah, apakah benar dari sampel klien-kliennya Kak Daud sering menemukan keluarga-keluarga yang fatherless, bapaknya ada cuman nggak berfungsi? Sebenarnya kalau fatherless itu kan ada dua opsi ya. Ada yang memang kehilangan, maksudnya memang nggak ada sosoknya. Entah itu karena kematian atau perceraian. Ada juga yang sebenarnya sosoknya ada, tapi tidak ada secara emosional. Yang lebih sering tuh yang ada, tapi nggak ada secara emosional. Jadi sosoknya ada, tapi nggak pernah ditanya kabarnya, nggak pernah mungkin diajak main. Jadi perspektifnya masih kayak, saya bapak, saya ngasih uang buat kamu, saya ngasih fasilitas, tapi bukan tanggung jawab saya untuk pertumbuhan anak. Nah itu yang paling sering sih saya alami. Jadi fatherless iya, tapi mungkin bukan yang kehilangan banget, tapi lebih pada kehilangan sosoknya secara emosional. Karena itu bisa jadi ini ya, pemicu dari hal-hal lain juga. Jadi kayak bola salju. Awalnya kemudian jadi menggulung, mulai muncul tuh masalah lain seperti ketika dia berhubungan dengan orang lain, seperti nggak ada pegangan, kehilangan motivasi. Itu juga sebenarnya dari sosok ayah itu kan penting, seperti itu sih. Jadi benar ya, ditemukan kasus-kasus. Iya, betul. Secara emosional ya. Dampaknya apa sih keluarga-keluarga yang fatherless tuh? Ada beberapa orang yang kehilangan kompas, kehilangan arah. Jadi kayak ketika mereka mau bertindak, dilematis. Karena mereka nggak pernah ada orang yang membimbing dan mengajarkan. Itu pertama. Yang kedua, tadi polanya bisa berulang. Untuk beberapa orang yang fatherless, dia bisa jadi akan melakukan hal yang sama. Jadi secara emosional tidak dekat. Kan gini, ada beberapa contoh ya, contoh saya atau misalnya teman-teman lain atau misalnya Brian sendiri, ya kita ambil contoh yang diri kita sendiri aja lah.
Misalnya kita nggak dekat dengan ayah kita, kan kita punya opsi dua. Kita melakukan hal yang sama, atau kita memperbaiki hal tersebut. Saya nggak mau deh kayak bapak saya dulu gitu ya, saya pengen dekat sama anak. Tapi yang sering kali berulang adalah mereka melakukan hal yang sama tanpa sadar. Itu. Jadi salah satu respon yang meneruskannya adalah akhirnya melahirkan anak-anak yang fatherless lagi, seperti itu. Oke. Anyway, sebelum kita lanjut ke closing statement-nya tentang, nanti aku mau tanya pesannya Kak Daud buat keluarga-keluarga di Indonesia. Oke. Apa aja yang perlu di-highlight? Kak Daud ini nulis buku banyak guys, ternyata. Ada 17 buku yang ditulis ya. 17. Mungkin Kak Daud juga bisa share kali ya, buku-bukunya tuh cover tentang apa aja, terus bisa kalau mau beli, bisa beli di mana aja, silakan. Oke. Selain jadi konselor, saya juga suka nulis, jadi beberapa hal yang saya tulis itu yang saya minati. Untuk buku yang cukup banyak diminati itu tentang bahasa tubuh. Jadi judulnya Gestur, kalau teman-teman mau boleh. Atau ada juga buku yang saya rekomendasikan biasanya buat keluarga, buat pasangan, judulnya Identity. Identity itu seperti kamus kepribadian. Jadi ketika kamu baca tentang itu, kamu akan tahu kenapa ya saya sering ribut sama orang. Jadi itu akan dibahas tuntas tuh di situ, dan itu seringkali saya jadiin handbook buat pasangan. Nah, selebihnya ada buku tentang psikopat, itu ini sih agak di luar topik tapi saya suka kebetulan. Terakhir saya nulis buku tentang narsistik, judulnya Behind the Mask. Jadi tes untuk narsistik, cara untuk ngadapinnya gimana kalau mereka teman kita, kalau mereka keluarga kita, kalau mereka pasangan kita, itu juga dibahas. Ada juga The Book of Psychopath. Jadi saya banyak buku tentang itu. Itu perbedaan antara sosiopat dan psikopat. Total sih ada 17 ya, teman-teman, banyak. Aksesnya bisa secara buku cetak atau buku digital juga tersedia. Teman-teman bisa mampir aja ke @psikolog.id. Nanti di situ ada linknya. Pilih aja mau yang edisi cetak atau digital, itu sih. Sama ada beberapa program terapi. Jadi ini mungkin saya share terakhir ya. Silahkan. Boleh. Jadi kalau di Psikolog ID, karena kita pengen ngebantu teman-teman lain, kalau misalnya ke psikolog kan lumayan mahal gitu ya, terapi mereka lumayan mahal gitu ya. Jadi kita buatin program buat mereka tuh 7 hari praktek terapi. Dan beberapa audio terapi juga kita kasih free buat teman-teman. Jadi silakan aja akses di linknya Psikolog ID, itu bisa nanti kamu dengerin di podcast, bisa ada versi videonya. Intinya sih tujuan kita adalah semakin banyak orang yang terjangkau dan traumanya, anxiety-nya, atau isu-isu lainnya bisa terbantu. Jadi bisa ikutan audio terapi, program terapi, atau ada Zoom gratis juga sebenarnya setiap minggu. Oh ya? Ada, dan itu tapi terbatas. Jadi mereka harus registrasi dulu. Wow. Tapi setiap hari Sabtu atau hari Rabu biasanya kita buat, dan itu media buat cerita. Studi kasus, itu kita juga rutin. Udah dari 2019 tadi buat terus sih. Tapi kemarin sempat vakum karena banjir. Oke. Karena banjir kemarin, akhirnya kita udah dulu, nanti kita persiapan lagi. Tapi itu rutin, setiap minggu ada. Oke, itu grup kelas gitu? Itu terbuka untuk umum. Jadi ada beberapa yang alumni ikut lagi. Tapi siapapun, intinya siapapun yang mau belajar. Yang mereka harus lakukan adalah mengorbankan waktu aja. Mengorbankan waktu, hadir. Dan setelah itu ya udah 2 jam biasanya kita ngobrol, bahas kasus. Ada yang praktek juga, praktek terapi di situ langsung. Intinya itu jadi fasilitas buat teman-teman yang mungkin belum dapat akses ke psikolog. Mungkin teman-teman yang masih keterbatasan waktu, biaya, atau misalnya belum yakin nih, kalau psikolog saya ngapain ya gitu kan ya. Ragu-ragu, biasanya di situ akan dibukakan tuh. Konseling itu kayak gimana sih? Kemudian bisa tanya lah ya. Terapi itu seperti apa? Mereka bisa ada teasernya lah di sana, gitu sih. Dapat info ini semua bisa lihat di Instagram Psikolog ID, @psikolog.id. Klik aja link di bio-nya, nanti itu ada audio terapi, ada event, ada buku. Nah, teman-teman bisa akses semua dan rata-rata free sih. Kalau buku tapi berbayar. Ya. Wah, mantap banget ya, Mbak. Si Kak Daud nih kayak perpustakaan berjalan juga ya. Seru banget kalau Kak Daud. Terakhir Kak Daud, boleh kasih pesan-pesan buat keluarga-keluarga di Indonesia, buat Indonesia yang lebih baik nih. Silakan Kak. Ini cukup berat ya pesan buat keluarga gitu. Intinya gini, sebagai orang tua, saya juga orang tua, kita perlu belajar. Belajarnya nggak cuma sekali, tapi berkali-kali, bahkan terus-menerus. Proses pembelajaran yang sepanjang hidup. Jadi kita seperti tadi bahas, perlu masuk ke dalam dunia mereka, perlu mengenal apakah mereka punya sesuatu hal yang belum dituntaskan. Karena kalau misalnya kita nggak belajar, akhirnya kita melahirkan generasi dengan masalah juga. Dan itu nggak akan selesai. Jadi kesadarannya itu penting banget. Self-awareness dari orang tuanya dulu, baru ini bisa kita wariskan. Bukan mewariskan trauma, tapi mewariskan kesadaran kepada diri anak. Itu sih.
Alright, terima kasih banyak Kak Daud. Senang ngobrol sama Kak Daud, mantap. Teman-teman, thank you udah nonton sampai ending, and I'll see you guys di next episode. Bye guys.